Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa bi masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu aydan 'alal qasiri al-itmamu idza qatada bimutimmin, dan wajib pula atas orang yang hendak yang salat qasar, dan wajib pula atas orang yang salat qasar al-itmamu oleh solat tamam idza qtada bimutimmin, apabila bermakmum oleh orang yang solat qasar bimutimmin kepada imam yang solatnya tamam, walau lahdatan sekalipun yaitu sebentar banget. Wala yalzamul ma'mumul mutaba'ata fi alfadhit tasyahhudaini wal qunut, dan tidak wajib wala yalzamul ma'muma gitu, dan tidak wajib pada makmum al-mutaba'atu oleh mengikut imam fi al-fadhit tasyahhudaini wal qunuti, pada lafad-lafad bacaan dua tasyahud dan doa kunut. Li'annal wajiba al-mutaba'atu fil af'ali lal aqwal, karena bahwa yang wajib pada makmum yaitu mengikut imam pada perbuatan, yakni gerakan, lal aqwali tidak pada ucapan. Lakin yusannu lahu taba'iyatu fiha hatta law kana masbuqan, akan tetapi disunnatkan bagi makmum oleh mengikut fiha pada lafad-lafad tasyahud dua dan doa kunut, hatta sampai-sampai law kana masbuqan, andai ada oleh makmum itu yaitu makmum masbuq. Fasunnatu an ya'tiya bijami alfadhit tasyahudi minal wajibi wal masnun, maka adapun sunnahnya yaitu bahwa mendatangkan oleh makmum dengan seluruh makmum masbuk dengan seluruh lafad-lafad tasyahud daripada yang wajibnya, wal masnuni dan yang disunnahkannya. Wa kadza yusannu taba'iyatu aidan fit tasbihati wat takbirati, dan seperti ini sunnah disunnahkan oleh mengikut imam pula pada bacaan tasbih dan takbir-takbir intiqal. Na'am idza kana al-imamu fi ahadit tasyahhudaini aw fi sujudi masalan wa nawal ma'mumu fi hadhihi al-halati wa kabbara lil ihrami
fala yahtaju idan taqala ila imamihi fima dzukira an yukabbira bal yantaqilu sakitan. Akan tetapi apabila ada oleh imam itu posisinya yaitu pada salah satu dua tasyahud, au fis sujudi atau pada sujud, masalan umpamanya, wa nawal makmumu dan niat oleh makmum akan ngikut imam fi hadhil halati pada keadaan ini, wa kabbaro dan takbir oleh makmum lil ihram untuk takbiratul ihram, fala yahtaju maka tidak butuh oleh makmum idan taqala apabila pindah oleh makmum ila imamihi kepada imamnya fima dzukira pada apa yang telah disebutkan itu, tidak butuh an yukabbira akan bahwa bertakbir oleh makmum, bal yantaqilu bahkan pindah saja oleh makmum sakitan padahal diam saja, lianna dzalika laisa lil mutaba'ati karena bahwa yang demikian itu pindah tidaklah ia karena mengikut, wala mimma yuhsabu lil makmum dan tidak pula dari barang yang direken ia bagi makmum, bi khilafi ma ba'da ma adrakahu fihi, lain halnya barang yang sesudah, barang yang mendapatkan oleh makmum akan dia padanya pada ma ba'da, fayukabbiru lil intiqali ilaihi maka takbir oleh makmum karena pindah kepada ma ba'da, wa illam yuhsab lahul mutaba'atu lil imami fihi sekalipun tidak direken bagi makmum oleh mengikut bagi imam pada ma ba'da, wa bi khilafir ruku' dan lain halnya ruku', fa innahu in adrakahu fihi yukabbiru lil intiqali ilaihi wa illam yutabi'hu halal intiqal li'annahu maksubun lah, maka sungguhnya makmum yaitu jika mendapati oleh makmum akan imam pada waktu ruku, takbirlah makmum untuk intikal kepada ruku meskipun tidak mengikut oleh makmum akan imam pada keadaan pindahnya, li'annahu maksubun lah karena bahwa ini ruku yaitu direken lahu bagi makmum. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang hal-hal yang mana makmum wajib ikut imam meskipun rakaat tidak terhitung. Dengan semata-mata bermakmum, maka si makmum wajib ngikut imam meskipun rakaat tidak dapat. Perkara apa kemarin sudah 9, ini lanjutan seterusnya di luar itu. Mana di antara yang makmum wajib ikut imam bila kita solat qasar. Qasar itu memendekkan yang 4 menjadi 2. Namanya solat qasar, memendekkan solat yang 4 rakaat dipangkas menjadi 2 rakaat tanpa menggabung 2 waktu solat, namanya qasar saja. Kalau menggabung namanya jamak juga, qasar juga. Jadi yang 4 diskon 50%, jadi 2. Bagi siapa yang model begini? Bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh. Jauhnya berapa? Minimal 90 km.
Kita dari sini mau ziarah ke Jawa, ke Ampel, Jawa Timur, Surabaya. Kira-kira ada nggak 90 km? Ada, bahkan lebih. Maka dengan kita berangkat baru nyampe Bekasi, keluar Jakarta, sudah bolehlah kita mengerjakan qashar. Sholat zuhur 2 rakaat. Begitu. Udah 2 rakaat salam, pergi lagi. Ketemu asar 2 rakaat lagi. Nanti ketemu isya 2 rakaat lagi. Yang 4 tuh. Maghrib enggak, jadi 1,5. Enggak ada. Begitu. Subuh enggak, jadi 1. Yang 4 doang, namanya qashar. Nah, kalau kita musafir kayak begitu, bila kita ikut ama imam yang sholatnya tamam, tamam tuh normal, tamam tuh normal. Dohor berapa normalnya? 4. Asar 4. Imam yang kayak begini, imam yang musafir apa imam yang mukim? Hah? Musafir apa mukim? Belum tentu. Bisa aja musafir juga, dia nggak mau jamak, nggak mau qashar. Teman kita bareng serombongan, bisa saja. Belum tentu mukim serombongan. Apalagi mukim udah pasti. Maka kemudian kita ikut, anggap ama mukim. Dohor mampir di masjid. Orang situ yang mukim dulu. Sebetulnya mukim saya nggak demen buat contohnya. Itu mudah dohir nyontoinnya. Tapi nggak apa-apa. Kita ikut ama imam. Anggap kita dari Jawa, mau ke Lampung ziarah ke Raden Intan, begitu. Tadinya si Raden Perak nggak ada, jadi Raden Intan aja. Begitu ke Lampung, Kalianda, mampir di Bayoran ada saudara, maka ketemulah Isa tadi, imamnya Ayaoji. Kita musafir dari Jawa kan 90 km. Lalu saya ikut sholat Isya tadi di sini. Maka saya ini namanya orang yang pengen sholat qashar, tapi imamnya orang kampung situ yang udah nyata-nyata sholatnya tamam. Bagaimana nih kita nih? Wajib orang yang niatnya qashar, saya bilang saya sholat fardu isya 2 rakaat di qashar jadi makmum karena Allah Ta'ala dah. Tuh kalau Allah Ta'ala begitu, nggak ada dah-dahnya, takut ada dah, ente pakai dah lagi, saya bingung juga begitu. Ada dah nanti ente niatnya pakai dah lagi. Udah itu ikut. Lah imamnya kan Isya 2 rakaat bangun. Kita bagaimana yang qashar? Qasharnya batal. Qasharnya batal. Sebab orang yang sholat qashar aturannya kagak boleh ikut ama imam yang sholatnya tamam. Niat mendekinnya angus, kita langsung jadi 4. Jadi 4. Enggak boleh kalau enggak 4. Begitu juga sama teman perjalanan, bareng sama dia, teman perjalanan. Bareng-bareng kita dari Jawa mau ke Sumatera, mampir di Bayoran. Karena kita perutnya mules, lah kita dulu. Teman kita sholat, kita nggak tahu. Gitu. Imam kita ini qashar apa tamam, kagak paham. Maka kita ikut dia, niatnya qashar. Ternyata tamam. Batal qasharnya. Qasharnya bukan sholatnya,
kosornya. Sholatnya mah kagak. Jadi 2 jadi 4. Kenapa? Sebab diwajibkan kepada orang yang sholat qasar menjadi tamam bila ikut ama imam yang sholatnya tamam. Begitu. Tamam itu normal. Walaupun bareng-bareng berangkatnya. Enggak boleh nih. Kita niatnya tamam. Imamnya qasar. Kita ikut salam. Enggak jadi. Contoh. Begini. Kita ikut rombongan sama kawan-kawan kita. Rombongan. Kan kita pipis dulu. Mana lama lagi? Karena bukan pipis doang, ngerokoknya itu kudu 2 batang. Begitu. Itu yang lama. Jadilah kita masuk masjid. Teman kita sholat. Sholatnya qasar. Sholatnya qasar. Maknanya dohornya. Kita nggak dengar pengumuman teman kita sebelum sholat. Kawan-kawan qasar. Nggak dengar wong kita kamar mandi. Maka kita sholat dohor aja 4. Normal. Imam salam. Kita ikut salam. Ini batal sholatnya. Kita nanya sama teman kita. Kok imam 2 ya? Qasar cing. Qasar. Apaan? Emang begitu kalau bepergian mah? Boleh qasar. Boleh. Oh boleh ya? Gua baru tahu. Enak juga. Iya tuh begitu ngaji. Untung gua ngaji. Jadi gua tahu qasar. Tapi sholat tadi kagak niat qasar. Niatnya enggak sah tuh. Yang kayak begitu. Ingat-ingat dulu pernah kejadian begitu enggak tuh? Ulang gitu. Kalau yang kayak begitu sama dengan belum sholat. Yang kayak begitu. Kalau enggak tahu imam nih qasar apa jama', mau nanya orang udah pada sholat semua. Schedule-nya, itinerary-nya enggak ada. Begitu. Bagaimana? Niatnya jadi hati. Kalau imam qasar gue, kalau imam kagak, iya. Jadi, imam qasar. Jadi, niatnya yang benar. Itulah keuntungan orang ngaji. Kalau nggak tahu, pakai taklik. Jadi, bagaimana kalau imamnya tamam nih? Sebentar doang, baru juga Allahu Akbar, kita niat qasar. Imam salam, tapi imam ini tamam. Biar kata begitu, bukan tamam yang duduk di belakang, bukan. Itu namanya badrut tamam. Namanya normal sholatnya. Enggak bisa. Bagi orang yang qasar kudu ikut ama imam yang sholatnya qasar. Teman perjalanan pasti qasar? Belum tentu. Maka diajak ngobrol. Kasih himbauan dulu, saudara. Kita mau qasar nih. Kan jangan gitu doang. Ntar kan nanya, qasar apaan ya? Gosor ya? Asar. Begitu. Jelasin. Itu penting. Lalu apakah makmum itu wajib ngikut imam yang baca tasyahud akhir? Kita kan tasyahud awal, imamnya tasyahud akhir. Apa kita wajib ngikut sampai akhir innaka hamidum majid? Kagak wajib. Imamnya doa kunut. Kan kita baru serakaat, baru karena masbuk. Maka imam doa kunut, kita mah betulnya bukan, karena doa kunut itu adanya di rakaat kedua. Cuman gara-gara imam kunut maka kita ikut. Nah, kita ikut kunut enggak? Imamnya waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Ikut baca enggak? Enggak wajib.
Diem aja jadi enggak wajib. Kagak wajib. Kenapa? Karena yang wajib tuh ngikut imam tuh pada rukun fi'li gerakan ama rukun qauli. Sedang kita mah tasawud awal bukan tasawud akhir. Bahkan baru serakaat kita. Imam tasawud akhir ikut tasawud maghrib. Imam udah 3 kita baru ikut. Maka enggak wajib. Cuman sunat doang. Sunat. Imam tasawud akhir kita baca sampai tasahud akhir. Imam tasawud akhir kita ikut sampai akhir. Jangan tasawud awal doang. Allahumma sholli Muhammad. Bengong aja. Begitu bengong. Liatin kaos imam. Begitu. Cocok. Ini. Begitu. Lihat Dunlop. Memang ban andalan. Begitu. Jadi kalau imamnya baca tasawud akhir, kita juga sunat ikut tasawud akhir. Imamnya tasawud awal, kita baru ikut rakaat 2 imam. Kita juga kalau sholat sendiri mau kagak boleh, cuman karena makmum wajib ikut juga kita tasawud awal. Sunnah. Imamnya doa kunut, kita juga sunnah amin. Ama doa sana ya waktu memuji Allah ikut. Bagi makmum masbuk sunat mengerjakan apa yang dikerjakan imam pada lafaz-lafaz tasyahud, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, termasuk tasbih ikut. Begitu, termasuk tasbih. Meski rakaat nggak dapat, imamnya lagi sujud, nah kita duduk, kita ikut imam sujud, ya baca aja tasbih subhana rabbiyal a'la wa sunat. Enggak baca enggak apa-apa. Takbir imam Allahu akbar, Allah, ya kita ikut walaupun rakaat enggak dapat. Begitu. Ini yang perlu dicatat. Ini merada repot aturan ibadah nih. Imamnya lagi tasahud awal. Imamnya lagi tasahud awal. Saya bikin 3. Imamnya lagi tasahud awal. Kita ikut Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Karena imamnya udah kita takbir, namanya udah bermakmum, imam lagi tasahud awal. Kita juga kudu turun tasahud awal. Nih pertanyaannya, turunnya takbir enggak? Kagak takbir. Tuh yang harus diingat. Ngurangi ganjaran. Turunnya tuh kagak takbir. Turun aja. Enggak usah baca takbir. Paham enggak? Nih begini. Ente begini. Itu imam tasawuf awal. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ini kan udah nih. Turun aja. At-tahiyatul mau baca. Turunnya iya, enggak baca Allahu Akbar. Ngurangi ganjaran. Turun. Jangan begini turun. Allahu Akbar. Imam lagi tasahud awal. Kita turun. Allah, ngurangi. Hah? Enggak susah. Turunan. Begitu juga tasahud akhir. Saya singkat. Tasahud sama.
biar nggak saya contohin. Apa? Udah nggak ada ngomong tamam, nggak ada jamak, semuanya sama. Udah jamak, tamam, mau udah tadi itu. Ini mau sama semuanya. Mau sholat apa aja. Udah habis tadi itu. Pokoknya kalau imam lagi tasahud awal, kita baru ngikut, dihitung ngikutnya. Maksudnya ngikut awal ngikutnya posisi imam lagi tasawuf awal. Habis takbir. Ini takbir apa kita nih? Takbir ihram, turun-turun aja kagak perlu takbir. Paham? Doa. Imam lagi tasawuf akhir. Artinya kita ikut saat imam kondisinya lagi tasawuf akhir, maka kita cukup takbiratul ihram, turun aja, kagak perlu takbir, diem aja, turun aja, enggak perlu. Begitu juga imam posisinya lagi sujud, begitu. Artinya habis sambil liman hamidah macamnya, sambil liman hamidah Allah, imam tuh turun, Allah, sujud, kita baru ikut posisi imam sujud, Allahu Akbar. Karena imam sujud, kita juga disuruh sujud. Untuk turun sujudnya tuh dari diri nih, menuju sujud tuh kagak perlu takbir, langsung aja sujud, mulutnya diem rap, udah gitu. Ingat-ingat maren bagaimana? Kebanyakan sih maren kalau imam lagi sujud diri aja, nunggu bangun dari sujud baru soli, masih ngobrol. Gimana dagangan tadi? Lumayan. Gitu, yang lagi sujud biarin aja dia. Ntar sampai bangun. Ntar juga bakal bangun ya. Ntar. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Nggak bener ini. Nggak bener. Begitu. Kenapa tidak dianjurkan takbir? Karena ini bukan karena ngikut imam. Kalaulah kita ibarat sholat kagak boleh kalau bukan karena bermakmum. Kita turunnya bakal batal kalau sholat sendiri. Ujug-ujug langsung sujud. Cuman karena ngikut imam wajib ngikut. Namun rakaat kagak dapat. Tapi turunnya nih dari Allahu Akbar enggak perlu takbir lagi. Langsung turun diem mulutnya. Enggak perlu mengucap takbir intikal namanya. Jadi cukup takbiratul ihram langsung turun ngikut imam. Kalau tasawuf awal langsung tasawuf, bacaan tasawuf masun, enggak baca juga enggak apa-apa, ente diem aja bang. Boleh diem aja bang. Imam bangun ditanya, kok gue lihat lo diem aja, lu perhatiin gue mulu soalnya meleng lo. Begitu. Iya, gue liatin lo mingkem aja, gue udah ngaji malam kemis. Ya Allah, sok banget. Sunat. Iya, tapi kan gak wajib. Kan sunat. Iya, tapi gak wajib. Begitu. Maka saya lagi ngamalin gak wajib. Begitu. Iya. Enaknya orang ngaji begitu tuh. Ketemu aja jalan kemudahan. Lain urusannya sesudah duduk tasyahud. Kita makmum, imamnya tasawuf awal, lagi tasawuf awal kita Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung turun ikut tasawuf tanpa takbir, tasawuf ikut, habis tasawuf nih imam di Allahu Akbar, itu mah kudu
ikut Allahu Akbar menuju rakaat 3 begitu. Atau imam tasawuf akhir salam, bangunnya Allahu Akbar walaupun imam salam. Begitu juga sujud, habis sujud ini duduk antara dua sujud. Karena sujud ini rukun, intikal ini antara rukun ke rukun. Sunat baca takbir intikal. Kan rakaat nggak dapet, iya rakaat ora dapet, tapi diatur di agamanya begitu. Ini aturan-aturannya. Bagaimana kalau ruku? Nah, tadi kan tasawuf awal baru ikut, lagi tasawuf akhir kita ikut. Artinya posisi lagi itu imamnya. Lagi sujud kita ikut, kagak perlu turunnya takbir. Bagaimana kalau ruku? Wa bi khilafir ruku, lain urusan kalau ruku. Kita ikut posisi imam lagi ruku, posisi imam lagi ruku, maka kita dua takbir. Pertama takbir ihram, kedua takbir mau ruku intikal. Allahu Akbar, sedekap dulu, imam ruku, kita turunnya nih Allah, tangannya diangkat lagi, ruku kita. Sunat. Kan rukunya enggak ikut sama imam dari awal. Enggak. Kalau ini karena kita habis takbir ihram kudu ada jeda, ini mau rukun ke rukun. Mau rukun ke rukun. Kalau tadi sujud bukan rukun kita. Maka kita waktu ruku takbir. Tapi ingat, bagaimana kalau takbirnya sekali? Ini jadi masalah. Takbir sekali langsung turun. Oh, karena takut buru-buru nggak dapat rakaat. Allahu Akbar sambil badannya membungkuk, enggak jadi sholatnya. Orang takbir ihram kudu diri, jangan buru-buru, biarin. Ntar nggak dapat rakaat, ya biarin. Tinggal ditambah kalau nggak dapat, menjadi bikin susah. Nggak boleh sambil jalan takbir ihramnya, nggak boleh, nggak boleh sambil jalan begitu, nggak boleh sambil jalan begitu. Udah ente takbir aja diri, ente langsung turun boleh, nggak baca takbir intikal. Tapi yang paling gede ganjarannya karena ruku. Jadi supaya ada intikal tuh pindah dari rukun ke rukun. Ruku rukun, takbir ihram sambil berdiri rukun, maka kudu dipisah dengan takbir intikal. Tadi imam sujud, dari takbir nih sujudnya bukan sujud kita ini rukun bukan? Bukan. Kenapa kita sujud? Kenapa? Ikut imam. Adapun imam ya rukun, maka imam baca. Kita harus tahu yang kayak begini. Wa bi khilafir ruku', kata Syekh Nayal Bantani, lain urusannya kalau posisi imam sedang ruku. Fa innahu in adrakau fihi, kalau si makmum masbuk ketemu imam lagi posisi ruku, yukabbirul intiqali ilaih, sesudah takbiratul ihram dia baca juga Allahu Akbar untuk takbir menuju ruku, meskipun tidak ikut imam waktu imam turunnya. Waktu imam turun kagak ikut, wong belum kita masih wudu, masih jalan, tetap masih disuruh karena kita pindah dari rukun ke rukun begitu. Karena ini rukuknya kita dihitung, artinya kita lagi ruku. Adapun rokaat mah
Nanti dilihat. Kalau kemudian kita keburu baca tasbih sekali sebelum imam bangun, dapat rakaat. Kalau kita baru imam sami Allah, enggak dapat. Tapi ruku ini terhitung kita ngerjain ruku. Adapun rakaat dilihat rakaat tuh kayak begitu. Ini diantara aturan-aturannya. Pertanyaan lanjutan, saudara. Oleh karena rukun solat itu banyak, dan dengan kita berjamaah, ada rukun yang rontok, ada yang kagak wajib jadi wajib, ada yang wajib jadi kagak wajib. Mana yang kagak wajib jadi wajib lah itu? Imam lagi sujud, kita kudu ikut. Enggak boleh udah Allahu Akbar kita diri aja. Enggak, ntar gua tungguin aja. Enggak boleh. Gitu kan, kita udah ngikut. Begitu. Kudu ngikut. Begitu. Dipakai sama jalan tol. Biar kita naik ke Jor mau ke Serang dari Meruya 16.000. Padahal kita mau belok dikit doang. Ya kan ente ikut begitu. Kalau udah ikut mau kudu ikut begitu. Padahal mau belok dikit, ya kudu ikut. Salahnya begitu, kada ikut begitu, ikut begitu, biar nggak bayar. Ini naik ke kebun jeruk, ya kan 7.000 ya, gitu, ya tergantung gitu, ya kayak begitu. Terus ada beberapa rukun-rukun yang jadi hilang, yang mestinya kita kerjain gara-gara bermakmum. Pertanyaannya ada berapa yang kita diwajibkan kalau sholat sendiri gara-gara bermakmum jadi gugur, jadi kagak wajib. Kudunya mengerjain, gara-gara ikut kagak ngerjain. Ada berapa? Itu 2 minggu lagi. Iya, mau segini aja saya ngajinya buat tanya jawab. Ada acara tapi saya kasih waktu sampai tanggal 9 buat tanya jawab aja. Kalau diterusin masih panjang, ada 7 begitu. Jadi buat tanya jawab ya. Habis materi bacaannya udah habis ya. Jadi buat tanya jawab aja. Silahkan ada yang ditanya dari materi baik.